Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu. Cuaca kurang bagus, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat kami semua, memulihkan kami Tuhan, menjadikan kami semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan, tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan atas ibadah kami dan Engkau disenangkan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Biar puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu, manis Kau dengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa setan, iblis, roh jahat yang mau mengganggu kami bersatu hati, kami ikat, katakan hancurkan kuasanya. Kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini ya Tuhan. Mari Tuhan Kau lindungi, tibakan dengan selamat di tempat ini Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita. Kita saksikan kebaikan Tuhan lewat penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian kebaikan-Mu Tuhan.
ini sebagai penyembahan yang keluar dari dasar hati kita. Haleluya Tuhan. Sepanjang hidup kami mau terus saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku mencatat, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lagi katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Tuhan, dengan semangat-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Namamu memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau pemulihan terjadi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati diberikan penghiburan Tuhan. Yang lemah Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita terus saksikan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian kita. Kita nyanyikan pujian, serukan namanya. Kita katakan kebesaran Tuhan kita lewat pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan
pujian, sebab Tuhan Maha Besar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian Hana.
kami datang ke hadirat yang kudus Kau. Dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami ada dapat sampai saat ini. Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi kekuatan iman pengharapan kami. Ialah firman yang kami dengar pada hari ini memberikan harapan untuk memberi hidup yang kekal dalam kehidupan kami Bapa, dan mengubah hidup kami menjadi hidup yang berarti di mata Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman Bapa. Urapi kami di tempat ini Bapa satu persatu, dan urapi hamba yang menyampaikan pada pagi hari ini. Hamba-Mu tidak mampu Tuhan, hamba dari tanah, tapi biarlah Tuhan berbicara melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang disampaikan pada pagi hari ini tidak akan sia-sia. Kami diubah melalui firman ini dalam hidup kami. Kami bukan melihat hanya yang kelihatan saja, tapi kami melihat yang tidak kelihatan, sehingga iman kami semakin teguh, semakin kuat, dan kami selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berfirmanlah pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengarnya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon. Haleluya, amin. Silakan masuk kembali. Salam. Saya kira kita yang hadir di tempat ini ada sukacita, dan kita merasakan sukacita dari Tuhan itu jadi kekuatan kita untuk menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-13. Maaf, saya karena kalkulatornya kecil, saya memakai HP ya, samaan. Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Daud diurapi menjadi raja. Pasal yang pertama, firman Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah bertolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tapi semua berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat ketiga, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus berbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu.
Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Ayat kelima, jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Dan ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Ayat ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Ayat ke-9, kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, "Semua ini tidak dipilih Tuhan." Ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Ayat ke-12, kemudian suruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Yang terakhir ayat 13, Samuel mengambil tabung-tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sebab hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, judul khotbah saya pada pagi hari ini, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tadi kita dengar dari pembacaan firman Tuhan tadi, Samuel merasa berduka cita karena Saul. Kenapa? Di ayat yang sebelumnya, ayat pasal ke-15, ya, ayat ke-7, ke-8, ke-9, 10 ini, Saul ini memang urat di Tuhan. Tapi Saul ini sudah tidak taat lagi dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel disuruh pergi dari tanah Mesir, perbudakan. Dan bangsa Amalek ini selalu menghalang-halangi mereka. Ya, ayatnya di pasal 15 ayat yang ke-7, ke-8, 9, ke-10 dan 11 ini selalu menghalangi. Tuhan marah kepada orang Amalek. Lalu firman Tuhan kepada Saul, tumpaskan mereka dari anak cucunya sampai
sampai kepada harta benda dan ternaknya. Maka Samuel kerjakan itu dan tumpas pasukan Samuel itu Saul itu. Tetapi apa yang terjadi? Harta benda yang berharga diambil ya orang Israel bersama Saul yang berharga. Kemudian ternak, lembu dan sebagainya yang gemuk-gemuk diambil. Dan juga raja orang bukan dibunuh semua, ditangkap dan tidak dibunuh. Raja, inilah yang Tuhan marah kepada Saul ini, karena dia mengambil, menjarah harta yang berharga dan mengambil ternak, kambing, domba dan lembu yang gemuk-gemuk, dan alasannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat. Dan firman Tuhan tadi katakan, tumpaslah mereka sampai ke anak cucunya dan harta bendanya, ternaknya dan sebagainya. Maksud Tuhan jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan, melihat harta yang berharga, melihat ternak yang gemuk-gemuk, pikiran ini dapat keuntungan. Itulah Tuhan menyuruh semua itu memilih menggantikan Saul ini. Di mata Tuhan Saul ini sudah menyesal mengangkat dia jadi seorang raja, dan dia ingin menggantikan seorang Saul sebagai raja dan menunjuk seorang anak Tuhan dan waktu itu. Dan semua itu belum tahu siapa. Tapi kata Tuhan, dan pergilah. Berfirmanlah Tuhan kepada semua, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Tuhan menolak ya. Tetapi semua berkata, ayat yang kedua, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan dibunuh, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan maksudnya pergi kepada Yerusalem sana untuk mendatangi, untuk mengadakan korban persembahan di sana, dan mengundang Isai, orang tuanya Daud ini. Karena Tuhan menunjukkan ada anak Isai ini akan menjadi raja menggantikan Saul ini. Maka itu ya, firman Tuhan datang kepada Samuel ya, supaya Samuel memberkati anak Isai ini ya. Dan kita ketahui dari ayat yang tadi ya, Tuhan memilih. Tetapi berfirmanlah Tuhan, ayat yang ke-7 dalam 1 Samuel ayat yang ke-16 ini, 1 Samuel ayat yang ke-16, pasal ke-16 ayat 7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah ayat yang ke-5, jawab, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Nah, ketika mereka itu masuk ke dalam, Samuel melihat Eliab, ayat yang ke-6. Pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah yang diurapi Tuhan.
Dikira Samuel anak yang Eliab inilah yang akan jadi raja. Nah, ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukankah yang dilihat manusia, bukan yang dilihat oleh manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh sama lewat, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya yang lewat depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Kalau ayat ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang membalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Kemudian ayat ke-12, kemudian disuruhnya dia menjemput. Kemudian disuruhnya menjemput dia yang kemerah-merahan dan matanya indah dan parasnya belok. Lalu Tuhan berfirman, baiklah, urapilah dia, sebab inilah saudara yang dikasih. Ke-7 anak ya dari kakak Daud tadi, ya itu mungkin secara fisik dia tinggi besar tegap, ya, dan cocok jadi seorang raja. Tetapi Tuhan menolak melalui Isai. Tapi yang terakhir anaknya bungsu Isai Daud, ya. Kita lihat ayat ke-2, kemudian disuruhnya menjemput dia yang kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, baiklah, yang urapilah dia, sebab inilah dia. Secara manusia Daud ini masih kemerah-merahan, dan ada mungkin ya kemerah-merahan, mungkin agak putih bersih, ya masih ya parasnya elok, matanya indah, parasnya elok, ya dia masih kemerah-merahan, masih dikatakan anak kecil, ya seperti kita wakil presiden kita ini banyak yang punya itu belum cocok jadi wakil presiden. Ya dari penampilan dia Gibran seperti anak kecil. Ya mungkin seperti itu, anggap ya. Waktu itu ya yang hadir waktu pemilihan Saul memilih, Tuhan memilih Daud ini melalui Saul ini. Oh, ini tidak cocok. Apa yang dikatakan Tuhan tadi dalam firman Tuhan tadi, ya dikatakannya ayat yang ke-7, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolongnya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati manusia. Walaupun Daud ini tidak diperhitungkan kelihatannya sebagai seorang raja, anak yang bungsu masih kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, ya. Yang mungkin kalau jadi artis mungkin bisa, karena dia mungkin agak ganteng dari teman-teman dari kakaknya. Tapi kalau jadi seorang raja tidak cocok dilihat manusia. Tapi firman Tuhan bukan yang dilihat manusia di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati manusia.
idola, memilih seorang pemimpin, atau memilih pasangan hidup. Segala salah. Memang manusia hanya melihat ke depan mata yang realita. Begitu juga dalam kehidupan. Dalam kehidupan, ya, kalau kita duduk satu instansi, lihat pemimpin kita, ya, dan sebagainya, atau dalam satu bisnis, dan kita juga kali ditentukan dilihatkan oleh cara realita di dunia ini yang bagus, yang sedap dipandang mata dan sebagainya, Tuhan, dan kita lihat itu cocok, belum tentu bagi Tuhan, ya, belum tentu. Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, seperti Raja Saul tadi. Tuhan menyesal dengan mengangkat Saul jadi seorang raja, karena hatinya tidak baik. Dia menjarah harta kekayaan orang Amalek. Dia menjarah ternak orang Amalek, kambing domba yang gemuk-gemuk diambil, lalu alasannya dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan berfirman, tumpaslah mereka, dari sampai anak cucunya, harta bendanya, ternaknya, jangan diambil. Tetapi Saul mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bapak Ibu dan saudara, begitu juga kalau kita dunia ini menawarkan pangkat, kedudukan, jabatan, harta kekayaan. Pikir kembali, boleh, tetapi jangan seperti Saul mempergunakan kesempatan dalam kesempatan, melakukan dosa. Tuhan tidak mau. Sedang firman Tuhan pada Saul, tumpaslah mereka sampai anak cucu, jangan kau ambil harta kekayaannya, jangan kau ambil ternaknya yang gemuk-gemuk, lalu kau persembahkan kepada Tuhan. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata. Kadang-kadang begitu. Tapi Tuhan melihat hati kita. Daud, kalau diterjunkan, dia masih kemerah-merahan, elok parasnya, matanya, ya, indah, cocok jadi seorang raja. Tetapi Tuhan kenapa dia memilih Daud? Melalui karena Daud memiliki hati yang baik. Meskipun dia anak kecil, tapi Tuhan tahu hati Daud. Begitu juga saudara Bapak yang dikasih, saudara saya. Tuhan tahu isi hati kita, hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena di hati, saya belum pernah menyampaikan tentang mana hati, ya, sifat hati manusia. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Hati itu pusat segala kecerdasan. Kalau hati kita baik, maka yang terpancar kebaikan. Tapi kalau hati kita jahat, yang terpancar kejahatan. Oleh sebab itu,
Kita harus belajar dan firman Tuhan melalui Saul, melalui Daud ini sebagai seorang raja. Hati-hati sekali percaya. Karena Tuhan tahu isi hati saudara dan saya. Yang menjatuhkan orang ke dalam dosa karena hati, bukan perbuatannya, karena hatinya. Hati yang tidak tulus, hati yang tidak jujur, hati yang penuh dendam, kebencian pada orang lain, hati yang tidak ada kepahitan dalam hati kita terhadap orang lain, hati yang tidak mengasihi. Tuhan tahu kita Daud. Kenapa Daud dipilih Tuhan melalui Isai, melalui semua ini? Kenapa Tuhan tahu siapa Daud? Banyak dia mengemarah anak kecil. Kenapa ada kakak-kakaknya ikut membantu dia mengemarahkan? Tugas seorang gemarah itu berat. Ya, sudah dihafalkan berulang-ulang tentang sebagai seorang gemarah yang menjaga ternaknya dengan tulus, membawa dia ke menghijau, ke air yang tenang, menjaga dia dari musuh-musuh, dari hewan-hewan binatang buas. Resikonya berat. Tapi Daud membalapkan ternak dengan tulus hati, walaupun kakak-kakaknya seharusnya kakak-kakaknya yang besar yang berotot itu. Tapi Daud ini ada jiwa kepemimpinan, ya. Ada jiwa, Tuhan tahu ada jiwa kepemimpinan yang dipilih jadi raja yang setia kepada Tuhan. Nah, kita belajar kepada Daud dan belajar juga kepada Saul ini yang gagal jadi seorang raja yang baik, yang menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sangat sakit hati kepada anak-anaknya yang sudah dia pilih, seperti Saul, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, yang memegang jabatan sebagai seorang raja, tapi dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Inilah kegagalan Saul, ya. Saudara dan saya juga kadang-kadang kita melihat apa yang di depan mata. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, jagalah hati, karena dari hati itulah terpancar kehidupan kita. Jangan seperti hati Saul, tapi itulah seperti hati Daud yang menjadi pemimpin yang baik. Walaupun dia berbuat dosa, tapi dia kembali bertobat. Ialah firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan kepada kita. Dan kita belajar lagi dari satu raja-raja, ayat yang 7 sampai ayat 16. Saya sebentar aja. Satu raja-raja ayat yang 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Satu raja-raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang 12. Saya bacakan. Elia dan janda Sarfat. Ayat itu, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun
di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecuali daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan di atas kaum. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak-anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Sesudah itu tampak kami anak dari perempuan memiliki rumah atau catur sempit, dan supaya dikenal saya. Nah, kita belajar juga tentang Elia, di mana waktu itu sedang musim kering, ya, tidak turunnya hujan, mungkin kena kering itu kelaparan, dan Elia suruh ke Sarfat waktu itu, ya, wilayah Sidon, ya. Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan di sanalah ia akan menemui seorang janda, supaya yang janda untuk memberi engkau makan, kata firman Tuhan. Tetapi Elia ini dia percaya apa yang ditunjukkan Tuhan, yang dia lakukan ke Sarfat wilayah Sidon ini. Dan dia bertemu seorang janda, dia katakan, ya, kepada perempuan janda ini, katanya, berilah aku air minum, ya. Nah, sementara itu pergi mengambil, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, apa jawab seorang janda ini? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Dimana aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi perempuan ini merasa dia tidak percaya, ya, berapa yang dikatakan oleh Elia ini. Nah, perempuan ini setelah dia makan roti bersama anak-anaknya, dia katakan kami akan mati, karena hanya itu aja. Tetapi apa yang dikatakan Elia, berkata kepadanya, jangan takut,
katakan, kata Elia. Elia tahu Tuhan itu akan mengadakan mujizat, ya, terhadap Elia maupun terhadap janda itu, ya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan anak-anakmu. Sebab firman Tuhan Allah saya tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Ayat ke-14. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan kita hujan di atas itu. Nah, kita belajar pada firman Tuhan melalui Elia. Seorang janda ini tidak percaya bahwa melalui Elia ini Tuhan memberikan berkat. Ya, baik. Sebutkan tepung di dalam tempayan tidak, setelah dia membuat roti untuk Elia, sedang tepung dalam tempayan tidak habis sampai turunnya hujan, dan minyak dalam buli-buli tidak habis sampai turun di hujan. Inilah manusia dalam tempayan. Oh, hanya tepung hanya segenggam, ya, minyak hanya sedikit dibuli-buli. Apa itu besok? Ya, apa untuk berkaca besok sama anak saya, seorang anak. Nah, begitu juga kita kadang-kadang mikirkan. Saya merasa kadang-kadang seorang manusia kadang juga saya tidak membohongi sendiri. Karena saya sudah pensiun jalan 5 tahun ini sudah. Anak saya membutuhkan, ya, untuk sekolah sampai berkurang. Tetapi kadang-kadang saya dengan istri saya kadang-kadang, ya, seolah tidak percaya dengan Tuhan. Tapi ambil berdoa kepada Tuhan. Saya tahu saya sudah pensiun dan tahu. Tapi saya yakin anak cucu orang percaya akan diberkati. Ini saya mintalah kamu akan percaya, kamu akan dapat. Saya minta sujud di kaki Tuhan. Saya serahkan. Ya, Tuhan tahu kalau hidup bagi orang percaya. Serahkan manusia memang sedikit. Kalau banyak uang tinggal sekian, apa untuk masa depan anak kita atau masa depan kita? Ya, ada orang yang kekurangan, dia sampai stres dan tidak mau lagi memuji muliakan Tuhan, datang ke gereja. Ya. Padahal kalau kita semakin jauh dari Tuhan, semakin berat beban kita. Tapi kita dalam tantangan seperti itu, tekanan ekonomi dan sebagainya, kita bersimpuh di kaki Tuhan, pasti akan mujizat. Amin. Pasti ada pertolongan Tuhan. Tuhan kita menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan ingin melihat hati kita, apa sungguh-sungguh di dalam persoalan pergumulan dalam menghadapi ekonomi dan sebagainya, apalagi sekarang. Ya, dengan perang di sana sini, barang-barang semakin naik, inflasi semakin berat. Tapi bagi orang yang percaya, apa yang dia katakan melalui firman Tuhan ini, dan dia pegang teguh firman Tuhan. Dia datang ke Sarfat dan di wilayah Sidon menangani seorang janda miskin, hanya satu cenggam tepung dalam tempayan, hanya sedikit minyak buli-buli. Jadi janda ini khawatir juga akan hidupnya. Bersama anak kita kami makan, setelah kami habis makan kami akan mati karena tidak ada lagi bersama dan seterusnya. Tetapi itu terjadi mujizat Tuhan. Sepegang tepung dalam tempayan dan minyak buli tidak habis sampai turunnya hujan. Memang secara bersujud hanya dengan iman, maka dikatakan ibu saya tadi hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Karena percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang menciptakan langit dan bumi ini, Dia mampu meskipun persoalan kita bisa melewatinya dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kita melewatinya dengan baik tantangan cobaan hidup kita, pergumulan dalam rumah tangga kita, anak-anak kita mau sekolah dan sebagainya. Saya Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Karena Tuhan tidak membiarkan kita seperti anak yatim piatu. Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan mengasihi kita asal kita setia sampai mati. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat sampaikan ini. Saya minta maaf mungkin kalau lama waktunya, tapi inilah biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyanyi memuji Tuhan. Ya. Dari judulnya Manis Kau Tenar. Ya
syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau baik. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau mengasihi kami. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dalam kehidupan kami. Kasih begitu dalam, begitu tinggi, lebar, luas, kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Kami bersyukur atas firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami biarlah belajar tentang firman, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami kuat dan teguh dalam Engkau Tuhan, supaya kami tetap dekat intim melekat pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami yang hadir di kelas hari ini, dan memberkati keluarga kami yang tidak hadir. Pada saat ini Tuhan, urapi kami satu-satu, dan berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang setia, jadi orang yang jujur, jadi orang yang baik di mata Tuhan, menjaga kekudusan, tidak berbuat dosa dalam hidup ini. Karena Tuhan inginkan supaya kami hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam firman Tuhan yang kami dengar tadi, dari kekuatan iman pengharapan kami. Kami semakin dewasa secara rohani. Kami semakin mengandalkan Tuhan dalam situasi kondisi apapun, dalam persoalan hubungan hidup. Kami tidak menjauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati anak-anak Tuhan yang melayani hari ini, baik pemain musik, baik leader Tuhan, dan hamba-Mu dan hamba Tuhan di tempat ini, dan jemaat yang hadir, seluruh jemaat yang hadir di tempat ini, keluarga kami yang tidak hadir juga. Tuhan berkati, Tuhan pelihara kami semua Bapa. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari roh-roh kegelapan dan orang-orang jahat. Bila tutup bungkus bentengi kami dari kuasa darah yang kudus, dan mereka kudus menjaga kami, baik kami di dalam rumah, di luar rumah, kemanapun, malaikat kudus menjaga kami. Beri kesehatan, kekuatan kepada kami semua Bapa. Berikan umur panjang kepada kami semua Bapa, agar kami nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan bukakan pintu rezeki tingkap-tingkap langit pada kami semua, sehingga kami tidak pernah berkurang. Dalam situasi kondisi ekonomi seperti ini, kami tidak pernah kelaparan, karena kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami butuhkan Tuhan tahu. Tuhan tidak membiarkan kami seperti anak yatim piatu. Tuhan mengasihi kami. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami tiap-tiap hari. Kami percaya Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang melayani hari ini Tuhan. Masa depan mereka Tuhan ada di tangan Tuhan. Tuhan berkati juga hamba Tuhan di tempat ini Bapak Yakub sekeluarga. Beri kesehatan, kekuatan padanya, dan pakai Bapak Gembala ini bersama keluarga di tempat ini untuk menjadi saksi-Mu, jadi berkat bagi orang lain. Berkati juga anak-anak Tuhan yang melayani tempat ini Tuhan, pakai luar biasa. Kami percaya berkati juga jemaat yang hadir hari ini. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga pada hari ini bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari pertikaian, dari pertumpahan. Berikan kedamaian, kesejahteraan kepada bangsa Indonesia. Dan ampuni dosa-dosa bangsa kami yang mengutuk bangsa-bangsa, terutama bangsa Israel. Ampuni Tuhan dosa pemimpin-pemimpin kami yang mengutuk bangsa ini. Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan, biji
cuci matanya Tuhan. Siapa yang memberkati akan diberkati. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Berkati juga bangsa-bangsa yang bertikai ke bumi ini Tuhan, terutama bangsa Israel yang ingin dimusnahkan oleh musuh-musuh, oleh iblis. Kami percaya Tuhan, bangsa ini di tengah-tengah bangsa ini Tuhan membela bangsa ini. Beri roh hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada mereka menciptakan teknologi pertahanan keamanan mereka. Malaikat kudus-Mu Kau kirim beribu-ribu bangsa untuk menjaga bangsa ini dan kehendaki musuh-musuhnya akan diingatkan seperti orang-orang Amalek tadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kota kami Bengkalan Bumi, berkati kota ini Tuhan. Beri kesejahteraan kemakmuran, berikan damai sejahtera. Berkati juga hamba Tuhan yang di Indonesia di sini, kota Bengkalan Bumi. Biarlah mereka tetap menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini adalah permohonan dengan kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus diselamatkan. Haleluya. Amin. Silakan iman dulu Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu semoga dalam kasih Tuhan Ibu Lucy Selin untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Nanti kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kuasa dan kuasa surga, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan, dan kami bersyukur Bapa atas kasih penyertaan tiba saatnya Bapa dalam mengajarkan sebagian daripada yang kami miliki, yaitu persembahan pembangunan dan juga persembahan persepuluhan. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan dan kudus, menyenangkan hati-Mu, lebih-lebih
Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Sore ini tanggal 22 Juni 2025 ada ibadah wanita Gereja Betel Indonesia di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Senin, hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu pada jam 14.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 3 sore ada ibadah anak Sabtu ceria. Dilanjutkan pada sore harinya ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 29 Juni 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Lucia SPD, singer oleh Bapak Ekdoni Handoko, Ibu Sunarsi dan Ibu Suryani, pembicara firman Tuhan oleh Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD, petugas persembahan oleh Ibu Nuriani SPD dan Ibu Anita Dia Ristiani, operator LCD oleh Saudara Yusuf, penerima tamu oleh Bapak Sukino Andreas dan Ibu Purwati. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita tutup, terlebih dahulu saya menyampaikan satu informasi bahwa saya tidak jadi berangkat ke Palangkaraya menghadiri sidang majelis daerah karena ada dua hal. Yang pertama, minggu yang lalu saya tidak tahu, ternyata habis ibadah ada di WA Group Perwil Kabupaten Lamongan dan Sukamara bahwa pendeta Dina Susana dipanggil pulang oleh Tuhan sekitar jam 6 pagi. Kemudian yang kedua, pada hari Minggu itu juga 2 kali saya sama Mantom melayani ke sana. Tapi sepulangnya dari sana, sebenarnya langsung sakit. Sakitnya lumayan, sampai saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ajaibnya pada hari Kamis, maksudnya malam Kamis, saya tiba-tiba sehat, jadi bisa menghadiri ibadah perhimpunan keempat kalau tidak salah, ketemu dengan Pak Tambungan dan beberapa jemaat yang ada di sini. Berikut hari Kamis saya bisa menghadiri acara prosesi pemakaman Ibu Dina Susana di kilometer 12. Nah, jadi sampai hari ini saya belum tahu hasil sidang majelis daerah. Cuman bocoran dari WA tahun depan sidang majelis daerah diselenggarakan di Pangkalan. Jadi ini sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Saya undang kita sama-sama berdiri, kita hadiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Engkau telah memberkati kami sekalian dengan berkat-berkat istimewa dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kami
kami sehati berdoa untuk pemulihan kesehatan Saudara Adrianus yang saat ini masih sakit. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi saudara kami dan Tuhan berkenan untuk memulihkannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga yakin Tuhan berkenan menyertai kami sekalian. Jika kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, kami bisa beraktivitas dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati.